Berarti ada 2 episode. 1 episode namanya episode, 2 episode namanya episode Romawi. Tapi yang nggak pernah diajarkan di sekolah, ada episode yang ketiga. Yang episode yang ketiga ini lebih lama daripada episode pertama dan kedua, lebih besar kekuasaan daripada episode pertama dan kedua, lebih indah dan lebih berpengaruh daripada episode pertama dan kedua. Kira-kira episode ketiga ini episode apa? Ya, kalau nggak Islam kita nggak akan bahas. Cuma nggak ada nusantaranya di situ, jelas ya. Nah, Islam ya. Jadi episode yang ketiga adalah episode Islam. Nah, episode ketiga episode Islam. Bagaimana ceritanya? Nih ceritanya Bapak sekalian. Semuanya bermula pada tahun 1 Hijriah atau kita kenal dengan tahun 622 Masehi. Maksudnya apa sih Masehi, Ustadz? Masehi itu artinya adalah tahun yang dihitung setelah lahirnya Al-Masih. Al-Masih, boleh nggak Ustaz kita pakai tahun Masih? Boleh, nggak ada masalah, nggak dosa. Loh toh kita juga beriman pada Isa Al-Masih. Kita juga beriman pada Yesus Kristus. Sama nggak Ustaz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Pemain bola paling hebat siapa? Nah itu Mesias artinya. Mesias itu artinya juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Jelas maksud saya? Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Wah udah gitu aja Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada orang marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Itu artinya marganya Mo Muhammad atau Ma Muhammad. Jelas sampai di sini? Nah, saya cuma pengen ngasih tahu Yesus Kristus itu tidak salah, karena dia Isa Al-Masih. Berarti Al-Masihi yang dihitung dengan Masehi artinya setelah kelahiran. Oke, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 1 Hijriah itu sama dengan 622 Masehi. Artinya 1 Hijriah itu diperingati kapan? Dulu para sahabat debat. Kita harus punya tanggalan sendiri. Kita harus punya tahun sendiri. Lalu para sahabat mengajukan, oke, kalau gitu saya mengajukan tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain bilang, enggak deh, nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong. Ya sudah, kalau gitu tahun kita dimulai dari turunnya wahyu, nuzul Quran. Enggak deh. Kalau gitu ada apa? Semuanya debat. Akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajukan ada satu momen yang sangat penting di dalam hidup kita, sekaligus di dalam agama kita. Momen itu bukan kelahiran Nabi, bukan juga nuzul Quran, tapi momennya adalah hijrah. Jelas ya? Dari Mekah ke, maka namanya tahun Hijriah. 1 Hijriah 622 Masehi terjadi satu momen yang sangat penting di dalam Islam. Sebentar. Yaitu adalah momennya hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menegakkan sesuatu yang oleh para ulama-ulama disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah. Saya jelaskan sebentar. Sorry lagi agak batuk sedikit. Nah jadi ini adalah Daulah Islam Nabawiyah, disebut dengan daulah artinya adalah negara Islam yang terletak di daerah Madinah. Daulah Islam Nabawiyah Madinah, atau disebut dengan ya Madinah saja, atau Daulah Rasul, terserah. Yang penting namanya adalah Daulah Islam Nabawiyah. Rasul menegakkan Islam yang berfungsi sebagai sebuah negara yang melindungi segenap umat Islam. Nah itu benderanya Ibu sekalian, yang di bawah itu bendera Rasul ya. Jelas ya, bukan bendera ISIS ya. Yang bilang bendera ISIS berarti Anda anak buahnya abu-abu yang kemarin itu ya. Jelas ya. Bendera Rasul kemudian berdiri di situ. Bendera Rasul ada 2, karena Troyatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwauhu abyadha. Sesungguhnya panji Rasul berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Maka ketika Rasul menegakkan Islam di sana, lihat sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya.
Paham Ibu sekalian? Sedangkan yang di tengah ini baru 0